Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbalul Rizky. Di sini saya ditemani oleh Saya Gilang Saputra. Di sini maksud kami adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Data yang berjudul Desain dan Instalasi Jaringan Komputer. Penelitian kami di sini adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda 3, Mojosari, Kepanjen, Malang. Langsung saja kita langsung ke videonya. Baik, pertama-tama kita harus menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Alat yang kita butuhkan untuk instalasi jaringan yaitu 1. Kabel LAN, 2. RJ45, terus 3. Router beserta access point. Jadi untuk pemasangan kabel di sini kita memakai kabel strap. Terus di sini karena kita sudah mengkrimpingnya, maka kita langsung saja untuk memasangnya. Jadi untuk alat ngerimping kita hanya membutuhkan tang krimping. Jadi tang krimping di sini berguna untuk memotong kabel UTP. Terus nomor 2, alat yang dibutuhkan untuk mengkrimping yaitu apa ya? Ya kabel sih, kabel LAN. Kabel LAN di sini fungsinya untuk menghubungkan jaringan itu sendiri. Sedangkan RJ45 di sini adalah penghubung suatu jaringan. Jadi mari kita lakukan saja. Terus yang terakhir, jangan lupa kalau tidak ada laptop kita tidak bisa berfungsi lah, karena kuncinya juga ada di laptop agar bisa saling terhubung. Terus akses pointnya di sini sudah terpasang terlebih dahulu, maka kita hanya bisa memperlihatkan saja, karena access pointnya di sini sudah terpasang di SMK NU Miftahul Huda. Jadi di sini kita memakai atau menggunakan laptop 3 biji. Yang satu kita menaruhnya di kamar 1 putra. Terus yang kedua kita naruhnya di kamar 2 putra. Sedangkan servernya di sini terletak di kantor SMK NU Miftahul Huda 3. Jadi kita akan bahas satu persatu fungsi ini apa saja. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu apakah fungsi ini semua. Ini adalah router, mereknya Tutulink. Ini fungsi utama dari router adalah untuk menghubungkan 2 jaringan atau lebih agar dapat mendistribusikan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Ini sebagai penghubung dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Terus proses koneksi router ini kepada komputer dalam jaringan itu boleh memakai secara statik ataupun dengan DHCP. Mungkin kalian sudah dengar apa itu DHCP, yaitu kepanjangannya itu Dynamic Host Configuration Protocol. Itulah fungsi dari router ini. Sedangkan karena access point-nya sudah terpasang terlebih dahulu di SMK Miftahul Huda 3, maka kita hanya bisa menyimpulkan atau memberi fungsi dari access point tersebut. Jadi fungsi access point di sini adalah access point di sini sangat penting bagi penghubung jaringan atau WiFi. Kalau dengan access point di sini, WiFi dan jaringan internet dapat tersambung ke perangkat kita semua atau ke laptop-laptop di sini. Fungsi access point adalah menyiarkan sinyal nirkabel yang dapat dideteksi komputer. Kemudian
komputer di sini dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel apapun. Itulah yang dimaksud dengan access point. Sedangkan untuk laptop di sini yaitu nanti hanya mengkonfigurasikan alat-alat yang sudah terhubung. Yaitu pertama kita akan menghubungkan access point ke router. Jadi dari router ini akan terhubung ke laptop kita sedangkan di laptop kita hanya mengkonfigurasikan agar bisa mengakses internet dan bisa menjangkau apa yang ya, semisal kita mau mencari apa di Google di internet, maka kalau tidak ada alat-alat kayak ini maka tidak bisa mengakses internet. Mungkin itu penjelasan dari kita tentang satu persatu alat ini. Sekarang kita akan memasuki pada tahap pemasangan untuk menghubungkan access point ke router. Jadi kabel ini sambungan dari access point yang ada di kantor SMK Miftahul Huda. Jadi kali ini saya akan menghubungkan ke router. Maka di sini kita akan menyambungkan atau menghubungkan ke slot yang ada bacaannya WAN di sini. WAN. Jadi apabila kita memasukin kabel ini, maka di sini akan berwarna, akan menyala yang ada namanya WAN di sini. Ini kan ada WAN. Mari kita masukkan. Baik, di sini sudah menyala. Di situ tata cara menyambungkan access point ke router. Baik, untuk slot yang nomor 2 dan 3 di sini kita tidak memakainya. Karena apa? Karena kita langsung menggunakan access point atau langsung menghubungkan ke WiFi. Jadi yang 2 sama 3 ini dikosongkan saja karena tidak kita pakai dan tidak menggunakan kabel, langsung memakai WiFi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang konfigurasi. Di sini konfigurasi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gilang Saputra. Baik, setelah tadi kita menyiapkan alat-alatnya dan memasang alat-alatnya juga, maka tahap ini kita akan mengkonfigurasi dan mencoba membedah jaringan secara satu persatu. Yang pertama, kalian hidupkan wifi kalian masing-masing, kemudian langsung koneksikan ke wifi router. Di sini punya kita namanya Mifta 3. Kemudian langsung kita buka web browser, kemudian kita ketik SSID router kita. Punya saya ini punya kita namanya etutolink.net. Kita tunggu sebentar. Langsung kita login. Kita login, kemudian yang pertama kita setting terlebih dahulu IP static address. Kita setting
IP-nya 192.168.1.10 misalnya, dengan menggunakan subnet mask kelas C 255.255.0, default gateway 1.1 dan DNS 888. Ini merupakan DNS dari google.com yang mana nantinya kita akan bisa mengakses internet. Di sini SSID-nya dari WiFi kita MIFDA 3. Ini merupakan passwordnya. Terserah teman-teman mau mengasihkan nama apa, kita apply. Ini merupakan PC dari server. Saya berada di kantor MIFDA 3. Ya, kita tunggu sejenak, kira-kira kurang lebih 60 detik. Dan kemudian kita langsung cepatkan saja videonya. Ya, kemudian setelah sudah, kita hidupkan wifi kita kembali. Langsung saja kita ke Jeng adapter setting. Kita close dulu properties. Di sini kita obtain saja ya, kita beri DHCP server. Kita lihat nanti kita dapat pembagian IP berapa. Kita hidupkan wifi kita kembali. Sudah, kita lihat kita dapat pembagian IP berapa. Ini 192.168.1.3. Kita close. Kita coba untuk membuka google.com. Bisa ya, itu tadi merupakan proses static IP dari PC server. Kemudian kita langsung mengkonfigurasi ke PC yang selanjutnya yang berada di kamar 1 Putra. Kita pause dulu. Baik, pada tahap selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC2 yang berada di kamar 1 Putra. Ini merupakan PC dari kamar 1 Putra. Pertama-tama seperti yang tadi, kita hidupkan dan koneksikan wifi router kita. Setelah itu kita setting IP-nya. Jeng adapter setting, kemudian klik kanan properties, pilih bawah sendiri protokol versi 4. Kita otomatis dulu, kita isi IP address-nya secara manual 192.168.1. Itu tadi di sana titik 3, ini saya coba untuk 1.9. 192.168.1.1 gateway-nya. Kemudian
192 168 1.1 dan DNS dari Google-nya 888. Oke. Kemudian setelah sudah kita uji coba, kita klik Windows plus run cmd, kita ping masing-masing PC client ke PC server. Pertama-tama kita ping gateway-nya terlebih dahulu, alamatnya 192.168.1.1 berhasil. Kemudian kita ping IP dari server, IP dari klien ke server, alamatnya 192.168.1.1 tadi 3 berhasil. Yang terakhir kita ping IP dari Google untuk bisa apakah PC klien ini bisa mengakses internet seperti PC server yang tadi. 8 berhasil. Maka PC dari kamar 1 putra ini bisa saling berhubungan dengan PC server, bisa sharing data atau sharing printer atau semacamnya. Untuk tahap terakhir kita akan men-setting PC yang ketiga, yaitu PC klien yang berada di kamar 2 putra. Kita langsung saja menuju ke TKP-nya. Baik, ini merupakan tahap yang terakhir pengkonfigurasian dari PC klien. Ini merupakan PC klien dari kamar 2 putra. Langsung saja kita seperti biasa, kita hidupkan WiFi, kemudian kita koneksikan ke WiFi Mifta 3. Kita cari, kita koneksikan, kita masukkan passwordnya. Ini sebelumnya berarti belum kita coba-coba, belum terdapat koneksi. Kemudian kita konfigurasikan IP-nya, klik kanan, Open Network and Sharing Center. Kalau teman-teman di rumah masih kecepatan, teman-teman bisa komen di bawah. Kita pilih change adapter setting. Kita pilih yang sebelah ini ya. Kita klik kanan, pilih properties. Pilih yang protokol versi 4. Kita isikan seperti yang tadi. IP-nya 192.168.1.11 gateway-nya 192.168.1.1. Kenapa kok 1.1? Karena ini merupakan IP dari routernya itu tadi. Dan di sini kita masukkan sebagai gateway. Kita masukkan kembali 192.168.1.1. Kita masukkan DNS Google-nya 8.8.8.8. Kita oke. Kita tunggu sejenak. Apakah sudah terhubung? Baik, kita langsung saja ke tahap pengujiannya. Sudah connect. Kita close. Ini kita close juga. Kita
uji coba Windows Plus Run. Kita ping, yang pertama kita ping ke DNS nya terlebih dahulu, 192.168.1.1. kita coba, berhasil. Kemudian kita ping ke PC server 192. ping 192.168.1.3. apakah berhasil? Yang terakhir kita ping ke DNS dari google.com 8.8.8.8, atau kita ping google.com. bisa. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan tentang materi dan penjelasan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.